8.750 meter per detik. Persis dengan kecepatan itulah gelombang detonasi merambat di dalam zat ini. Lebih cepat dari peluru, lebih cepat dari kedipan matamu. Inilah heksogen. Serbuk putih tanpa bau dan tanpa rasa, tampak seperti gula biasa, tapi meledak 1,5 kali lebih dahsyat daripada TNT. Dari sinilah dibuat bahan peledak plastik seempat yang sama, yang dibentuk dengan tangan seperti plastisin, yang dipakai untuk meledakkan jembatan, lambung kapal, dan bunker beton. Aku berdiri di sebuah pabrik kimia tertutup. Tempat serbuk ini lahir dari asam dan amonia. Di sini bau kimianya begitu menyengat sampai menggigit tenggorokan, dan setiap ruang produksi dipisahkan dari tetangganya oleh dinding beton setebal beberapa meter untuk berjaga kalau ada yang tidak beres. Dan hari ini kita akan menempuh seluruh perjalanannya, dari cairan bening di dalam tangki sampai menjadi kristal putih yang mampu menghancurkan puluhan ton batu menjadi debu. Tetaplah di dekatku, ini akan memanas. Pertama, mari kita pahami apa itu heksogen dan mengapa ada begitu banyak kerahasiaan di sekitarnya. Nama lengkapnya adalah siklotrimetil N-trinitramin, tapi lidah bisa terkilir mengucapkannya, jadi dunia mengenalnya lewat 3 huruf, RDX. Orang Inggris mengartikannya sebagai bahan peledak Departemen Riset. Dinamai begitu dengan sengaja, supaya dari dokumen tak seorang pun bisa menebak apa sebenarnya yang dibicarakan. Di Jerman ia disebut heksogen, di negara lain siklonit. Zat ini ditemukan oleh ahli kimia Jerman, Georg Friedrich Henning, jauh di tahun 1898, lebih dari seabad yang lalu. Tapi waktu itu ia dianggap terlalu rewel dan berbahaya, dan selama hampir 40 tahun ia berdebu di laboratorium sebagai keanehan kimia belaka. Semuanya berubah menjelang Perang Dunia Kedua. Militer butuh bahan peledak yang lebih kuat daripada TNT untuk menembus baja kapal dan kapal selam yang makin lama makin tebal. Dan disitulah mereka teringat pada heksogen. Dalam hal kekuatan, ia mengungguli TNT sekitar 1,5 kali. Bukan 10 kali seperti yang kadang dikatakan orang, tapi 1,5. Tapi di dunia bahan peledak, 1,5 kali itu adalah jurang. Itulah beda antara lambung yang bocor dan kapal selam yang tenggelam. Rahasia utama heksogen ada pada wataknya. Di satu sisi, ia luar biasa dahsyat. Di sisi lain, ia mengejutkan tenangnya. Selama tidak disentuh oleh detonator, ia bisa dijatuhkan, bisa ditembak dengan senapan, bisa dibakar. Ia hanya akan menyala seperti bahan bakar kering dan tidak meledak. Para ilmuwan bahkan menciptakan skala kepekaan untuk zat semacam ini, dan mereka menjadikan heksogen sebagai patokan. Mereka memberinya tepat 80 poin. Dan kini semua bahan peledak lain dibandingkan justru dengannya. Ia hanya meledak oleh satu hal, oleh hentakan tajam gelombang kejut dari kapsul detonator. Baru saat itulah di dalam kristal, dalam sepersekian detik, terjadi reaksi berantai. Molekulnya terkoyak, memuntahkan gas membara, dan gelombang ledakan melesat dengan kecepatan hampir 9 km per detik. Sebagai perbandingan, suara merambat di udara 340 meter per detik. Heksogen 25 kali lebih cepat daripada suara. Justru kombinasi inilah, kekuatan raksasa ditambah kepala dingin, yang menjadikannya raja bahan peledak militer abad ke-20. Sekarang kita masuk ke ruang produksi tempat serbuk ini lahir ke dunia. Dan semuanya bermula, anehnya, dari dua benda sederhana, dari urea amonia biasa dan formaldehida. Dari keduanya, di pabrik kimia mula-mula dimasak heksamin, yang juga disebut urotropin. Dan dalam bentuk murninya, ia adalah tablet putih tak berbahaya, yang dulu bahkan dipakai sebagai bahan bakar kompor kemah. Heksamin inilah kerangka bagi heksogen yang akan datang. Ia dilarutkan dan dialirkan ke dalam reaktor, sebuah bejana masif dari baja tahan karat, karena logam biasa di sini akan dimakan asam dalam hitungan hari. Lalu berikutnya, momen paling menegangkan dari seluruh proses produksi.
Ke dalam reaktor, dalam aliran setipis benang dituangkan asam nitrat pekat, yang sama yang membuat pakaian meleleh di depan mata, dan uapnya membakar paru-paru. Berlangsunglah reaksi yang oleh para ahli kimia disebut nitrasi. Pada molekul heksamin menempel gugus nitro, potongan-potongan yang membawa energi ledakan di dalamnya. Dan disinilah tak boleh keliru walau 1 derajat pun. Soalnya, nitrasi melepaskan panas dalam jumlah yang luar biasa besar. Kalau reaksinya menggila dan suhunya melonjak, heksogen bisa meledak langsung di dalam reaktor. Karena itu, bejananya dikelilingi selubung pendingin yang di dalamnya terus dialirkan air sedingin es dan suhunya dijaga dalam koridor yang sangat sempit. Puluhan sensor mengawasi setiap pecahan derajat dan pada penyimpangan sekecil apapun, otomatisasi seketika menutup aliran asam. Para operator tidak duduk di dekat reaktor itu sendiri, melainkan di balik dinding beton tebal di dalam tempat perlindungan dan mengendalikan prosesnya dari jauh. Karena kalau meledak, lebih baik operator tidak sedang berada di tempatnya. Cara produksi paling massal dan paling efisien ditemukan pada masa perang oleh ahli kimia Amerika, Werner Bachmann. Prosesnya yang berkesinambungan begitu cerdik sampai dari 1 takaran heksamin dihasilkan heksogen jadi 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Itu adalah sebuah terobosan karena garis depan butuh bukan kilogram melainkan ribuan ton. Setelah keluar dari reaktor, di dalam bejana bergolak bubur keruh, campuran kristal heksogen, sisa asam, dan produk sampingan. Sekarang ia harus dimurnikan. Masa itu dituangkan ke dalam bak-bak raksasa berisi air dingin dan asam yang mudah larut pun ikut hanyut ke dalam air. Sedangkan heksogennya sendiri praktis tak larut dalam air. Sedemikian rupa sampai dalam 1 liter air yang larut kurang dari 1/10 gram. Karena itu kristalnya dengan tenang mengendap ke dasar sebagai endapan putih yang padat. Kristal itu dicuci berkali-kali, sisa asamnya dinetralkan dengan soda, disaring, dan begitu terus berputar sampai air yang keluar menjadi bening. Asam bekas tidak dibuang, melainkan dikirim untuk diregenerasi. Di pabrik yang baik, ia dipulihkan dan diputar kembali dalam siklus baru, karena ia mahal sekaligus beracun. Hasil akhirnya berupa kristal putih basah dengan kemurnian di atas 98%. Dari luar, persis garam dapur atau gula halus. Tak akan pernah kau sangka bahwa segenggam ini mampu menghancurkan sebuah truk. Dan disinilah momen yang membedakan heksogen dari TNT itu. TNT bisa dilelehkan pada suhu 82 derajat dan cukup dituang ke dalam peluru artileri seperti lilin panas. Dengan heksogen, cara itu tak akan berhasil. Ia baru meleleh pada suhu 200 sekian derajat, dan pada suhu setinggi itu ia sudah diambang meledak dengan sendirinya. Melelehkan heksogen murni itu bermain-main dengan maut. Karena itu, para insinyur memakai akal. Heksogen dicampur dengan TNT dan didapatlah bahan peledak bernama komposisi B. Di dalamnya sekitar 60% heksogen dan 40% TNT. TNT di sini berfungsi sebagai pelarut. Ia dilelehkan. Ke dalam lelehannya ditaburkan kristal heksogen, semuanya diaduk menjadi bubur panas, lalu dituang ke dalam badan bom udara dan peluru artileri. TNT memberi kemudahan, heksogen memberi kekuatan. Persis dengan cara itulah sebagian besar amunisi Perang Dunia Kedua diisi. Dan untuk senjata bawah air diciptakan campuran yang bahkan lebih ganas. Torpex, heksogen, TNT, dan serbuk aluminium. Aluminium saat ledakan ikut terbakar habis dan menambah panas. Dan di bawah air muatan seperti ini menghantam dengan kekuatan berlipat ganda. Dengan inilah torpedo dan bom kedalaman diisi, yang dipakai untuk memburu kapal selam Jerman. Skala produksi massa itu sulit ditampung akal. Di Amerika Serikat, khusus untuk heksogen,
dibangun sebuah pabrik utuh, Arsenal Houston di Tennessee. Ia dijalankan di tahun 43 di puncak perang dan diletakkan di atas proses berkesinambungan Bachmann yang itu dengan ban berjalan bergerak dari baja tahan karat. Menjelang akhir tahun 44, pabrik ini bersama pabrik tetangganya mengeluarkan 25.000 ton bahan peledak komposisi B yang siap pakai setiap bulan. 25.000 ton setiap bulan, itu rangkaian kereta yang berangkat ke garis depan tanpa henti. Setelah perang, heksogen tidak lenyap kemana-mana, justru sebaliknya. Dari sinilah dibuat sesuatu yang dikenal semua orang dari film, bahan peledak plastik seempat. Ini adalah 91% heksogen dicampur dengan pemplastis khusus dan karet sebagai pengikat. Jadilah massa keputihan yang padat, yang bisa diremas dengan tangan seperti adonan, ditempelkan ke permukaan apa saja, dibentuk sesuai keinginan, dan ia akan tergeletak dengan sepenuhnya aman. Ia tak bisa diledakkan oleh api, oleh pukulan, maupun oleh tembakan. Hanya detonator listrik yang ditancapkan ke dalamnya yang bisa membuatnya bekerja. Aku sekarang berdiri di ruang produksi terakhir, tempat heksogen yang sudah dikemas disiapkan untuk pengiriman. Kristal putih dikemas dalam wadah anti lembab, ditandai per kelompok produksi di bawah kamera dan sensor. Disiplin di sini sekeras baja, tak ada percikan api, tak ada api terbuka, tak ada telepon genggam. Setiap orang yang bekerja dengan serbuk ini paham, ia sedang menggenggam kekuatan yang tak mengampuni kecerobohan. Namun demikian, heksogen bukan hanya soal kehancuran. Dengannya ditembus terowongan di pegunungan, dirobohkan jembatan-jembatan tua, dihancurkan batuan di tambang, tempat satu muatan meremukkan batu karang sebesar rumah. Ia adalah sebuah alat, walau salah satu yang paling menggetarkan yang pernah diciptakan manusia. Perjalanannya menakjubkan. Serbuk putih tak berbahaya, ditemukan dari rasa ingin tahu belaka lebih dari seabad yang lalu. Berubah menjadi patokan kekuatan ledakan yang sampai hari ini dipakai untuk mengukur segala hal lainnya. Dari asam, amonia, dan air sedingin es lahirlah sebuah zat yang mahir akan satu hal. Dalam 1/1000 detik mengubah kimia menjadi kekuatan yang murni dan terpusat. Tiap jam di dunia ini, puluhan reaksi nuklir terjadi. Tapi cuma segelintir orang yang tahu kalau di jantung setiap bom atom ada material yang bisa ngehancurin satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan cuma senjata biasa, ini bintang mini yang diciptain sama manusia. Lo bakal tahu gimana dari uranium biasa bisa lahir ledakan sekuat ribuan matahari, kenapa pasir di New Mexico berubah jadi kaca, dan apa yang terjadi sama pulau yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, rahasia apa sih yang disembunyiin di dalam hulu ledak nuklir? Tonton sampai habis, soalnya endingnya bakal ngubah cara lo ngeliat dunia modern. Zaman dulu banget, waktu dunia baru belajar dengar suara atom, ada beberapa orang jenius yang berhasil ngintip ke dalam yang nggak kelihatan, ke jantungnya materi. Itu tuh tahun-tahun waktu sains masih jalan sambil meraba-raba, tapi semangatnya gede banget. Ahli kimia Jerman Otto Hahn bareng Fritz Strassmann kayak alkemis zaman modern gitu, nemuin uranium bisa pecah. Ini kayak es di sungai yang retak dan di baliknya ada raksasa yang lagi tidur. Sementara Eropa lagi persiapan perang, di seberang lautan ada sekelompok orang yang diam-diam ngumpul, yang nanti bakal disebut penguasa api atom. Di gurun New Mexico, dimulailah proyek Manhattan. Fisikawan biasa, Oppenheimer, Fermi, Teller, jadi pencipta kekuatan terdahsyat yang pernah dilihat manusia. Pas musim panas tahun 1945, di bawah awan fajar, meledaklah bom nuklir pertama. Pasir berubah jadi kaca, langit jadi api. Dan di tengah kesunyian total, salah satu ilmuwan bisik, "Sekarang gue udah jadi kematian, penghancur dunia."
Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Hiroshima dan Nagasaki jadi halaman duka yang kelam banget. Dan pas dunia mikir udah ngeliat semuanya, Uni Soviet balas. Di bawah pimpinan Igor Kurchatov, tahun 1949, bom atom Soviet pertama meledak. Terus 10 tahun kemudian, Tsar Bomba. Kekuatannya bisa ngehancurin kota seukuran Paris loh. Ironisnya nih, senjata nuklir malah jadi perisai, bukan pedang. Keberadaannya bikin musuh-musuh terpaksa ngobrol. Ide-ide soal keamanan, kontrol, diplomasi jadi lebih penting daripada perang beneran. Umat manusia untuk pertama kalinya nanya pertanyaan gede. Bisa nggak sih kita sepakat biar semua bisa survive? Makanya muncul doktrin pencegahan, jangan nyerang. Karena lo tahu serangan itu bakal berakhir jadi bencana. Dan meskipun keseimbangan ini susah disebut sempurna, tapi dia berhasil ngasih puluhan tahun tanpa perang global antara negara-negara adidaya. Satu era utuh, dingin, bikin gelisah, tapi tanpa front perang massal. Riset nuklir itu ngehasilin industri-industri baru, pembangkit listrik nuklir, reaktor buat kapal selam, diagnostik medis. Bahkan, proyek luar angkasa juga kebagian dorongan gara-gara kita makin ngerti tentang atom. Buat nyiptain yang paling mengerikan, kita jadi belajar ngerti yang paling rumit. Iya sih, senjata nuklir itu bahaya banget. Tapi ini juga cerminan kebijaksanaan manusia. Kita udah bikin sesuatu yang super powerful, tapi nggak dipakai secara massal. Ini cerita tentang kekuatan yang kita putuskan buat ditahan, tentang sains yang ngajarin kita buat nggak nguasain, tapi hidup berdampingan. Di kedalaman laboratorium, di mana lampu-lampu redup nyinarin blueprint, disitulah dimulainya perjalanan nyiptain bom nuklir. Ini bukan cuma rakit-rakit logam aja, ini alkimia modern, di mana setiap gram bahan punya kekuatan ribuan matahari. Semuanya dimulai dari uranium atau plutonium, isotop yang bisa ngejaga reaksi berantai. Tapi, uranium di alam itu kebanyakan uranium-238 yang nggak cocok. Makanya harus diperkaya. Isotop 235 dipisahin pakai centrifuge, di mana uranium berbentuk gas diputar dengan kecepatan gila-gilaan. Plutonium itu buatan, didapetin dari reaktor nuklir, di mana uranium nyerap neutron terus berubah jadi plutonium, yang dibutuhin buat bom nuklir. Penampakan bom nuklir sering mirip bom pesawat klasik. Badan logam aerodinamis dirancang biar stabil pas jatuh dari ketinggian. Di hanggar gede banget, di mana dindingnya bergema bunyi logam, udaranya bau baja panas sama oli. Disinilah lahirnya cangkang yang harus nahan inti ledakan atom. Dari mulut tungku industri yang membara, keluar aliran logam. Baja khusus diperkuat pakai nikel, kromium, dan mangan. Suhunya lebih dari 1000 derajat. Matahari musim panas aja kalah terang dibanding api ini. Para pekerja dengan baju pelindung dan pelindung wajah transparan lagi ngawasin proses pembentukan di mesin pres dengan tekanan ratusan ton. Lembaran baja dibengkokin jadi bentuk aerodinamis. Di depan mata, muncul bodi memanjang yang mirip tetesan air yang zas TV di bawah tekanan langit. Terus lengan mekanis ngemil sekat-sekat dalamnya, motong lubang buat stabilisator ekor sama penguncinya. Setiap milimeter itu hasil kalkulasi teliti banget. Soalnya dari situ tergantung keseimbangan waktu jatuh. Abis itu bodinya melalui ritual penguatan, dicelup ke bak anti karat, diproses pakai penyemprotan polimer, dilapisi cat matte. Warnanya hijau tua, mirip bayangan militer di senja-senja pohon pinus. Dan sebagai penutup, testing, dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu, diputar di terowongan aerodinamis. Baru setelah semua uji coba itu, bodinya siap nerima isi mematikannya. Lap sunyi, remang-remang, ada bau ozon tipis, udara berasa berat banget.
Di depan lo ada bom nuklir yang terbuka, dinding logamnya udah dibuka, dalamnya kayak organisme hidup yang lagi terbentang gitu. Nggak ada yang lebay di sini, nggak ada kilau atau hiasan, cuma fungsi, cuma ledakan. Di tengahnya ada bola yang mulus, sempurna, bentuknya mirip meteorit kusam. Ini nih hulu ledak nuklir, plutonium-239, dingin dan mematikan. Atau uranium-235, berat banget. Kayak ada planet di tangan lo. Bentuknya, kesempurnaan matematis, dipoles sampai ke ukuran mikron. Di sekeliling bola ini, ada simfoni tekanan. Bahan peledak komposit, lapis demi lapis, kayak bunga yang dilipat ke dalam. Tugasnya bukan cuma meledak, tapi bikin ledakan terjadi dari dalam. Kayak telapak tangan yang ngepres sampai batas maksimal, lensa-lensa peledak ini harus bikin implosi. Kompresi yang merata, nggak kenal ampun, yang bakal bikin materinya jadi super kritis. Kalau bahkan 1 detik aja terlambat, seluruh konstruksi ini bakal jadi tumpukan logam nggak berguna. Dan di jantung orkestra implosi ini, ada inisiator. Alat kecil yang nunggu momen buat ngelepas neutron pertama. Polonium sama berilium bereaksi, bikin badai mini yang bisa memicu hal yang nggak bisa dibalik lagi. Dari sinilah reaksi berantai dimulai. Korek api buat hutan atom. Terus lapisan tamper. Berat banget, kayak bayangan, dia ngelilingi jantung bom bukan buat lindungin, tapi buat nahan. Uranium-238 atau wolfram emang nggak aktif, tapi super penting. Tugasnya, nahan neutron, bikin mereka balik lagi, kayak gema di gua. Dari sini bergantung durasi ledakannya, kekuatannya, puncaknya. Di bagian belakang badan, otaknya, sistem otomatis, elektronik, kabel sama sensor. Barometer nunggu ketinggian, radar ngawasin tanah, baterai tidur, siap bangun kapan aja. Disinilah ditentuin kapan semuanya harus terjadi, di atas kota, di udara, atau setelah jatuh. Tanpa sistem saraf ini, ledakan bakal jadi kecelakaan aja. Tapi di sini, semuanya udah diperhitungkan banget. Kalau lo lihat seluruh konstruksinya dalam potongan, mirip kayak lapisan planet atau bab-bab ensiklopedia kekuatan. Cangkang luar, halus dan dingin, lapisan bahan peledak, tersusun secara matematis, tamper, penjaga yang nggak kelihatan, inti, kayak benih masa depan, dan di pusatnya ada percikan yang tidur, sampai dia dibangunin. Selama 62 tahun, di dunia ini udah terjadi 2065 ledakan nuklir. 5.224 itu bukan jumlah ledakan nuklir, tapi perkiraan total arsenal AS termasuk hulu ledak yang aktif, cadangan, sampai yang udah ditarik dari operasi. Nah, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan AS dari tahun 1945 sampai 1992 itu ada 1.154 ledakan. Dan masing-masing dari mereka adalah halaman tersendiri dalam sejarah kekuatan, ketakutan, dan sains. Ledakan pertama, Trinity, 16 Juli tahun 1945, di gurun New Mexico. Ini adalah awal dari era ketika energi atom menjadi senjata. Setelah itu, Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya kasus penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran. Dalam dekade-dekade berikutnya, AS menguji bom di atol Enewetak dan Bikini, di Nevada, di bawah tanah, di atmosfer, di atas air. Ledakan-ledakan itu punya berbagai tujuan, menguji desain baru, demonstrasi kekuatan, meneliti dampak pada teknologi dan organisme hidup. Kekuatannya bervariasi, dari beberapa kiloton sampai 15 megaton, seperti dalam tes Castle Bravo tahun 1954. Di tahun 1952, AS melakukan uji coba termonuklir pertama, Ivy Mike. Ini bukan cuma bom biasa lagi, tapi bintang mini yang diciptakan manusia. Ledakannya menghancurkan satu pulau utuh. Di tahun 1960-an, uji coba udah jadi hal rutin banget. Amerika Serikat ngetes hulu ledak buat misil, bom udara, bahkan muatan neutron yang punya gelombang kejut minimal tapi radiasi maksimal.
Ledakan resmi terakhir terjadi tanggal 23 September 1992. Setelah itu, AS ngumumin moratorium. Tapi persenjataannya masih ada loh. Mereka modernisasi, adaptasi, simpan. Sebagian hulu ledak ada di kapal selam, sebagian di pesawat pengebom strategis, sebagian lagi di gudang NATO. Ledakan-ledakan ini bukan cuma peristiwa teknis aja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngendaliin energi bintang dan bikin energi itu jadi senjata ketakutan. Tapi ini juga pengingat kalau kekuatan yang bisa ngehancurin peradaban ada di bawah kontrol mereka yang ngerti banget harga dari penggunaannya. Dan selama keseimbangan ini masih terjaga, dunia terus eksis di pinggir jurang, tapi nggak jatuh ke dalamnya. Hari ini kita ada di tempat yang nggak banyak orang tahu. Tapi tanpa ini, dunia modern bakal lumpuh. Gue lagi berdiri di depan kompleks gede banget. Tempat mereka bikin TNT. Bahan peledak yang bisa ngehancurin batu karang di tambang, ngeluncurin roket ke angkasa, dan kalau perlu, buat ngelawan musuh. Di sini baunya campuran kimia, logam, sama kekuatan industri yang bikin merinding. Areanya luas banget, ratusan meter ke segala arah. Dinding beton, pipa-pipa, tangki-tangki, dan di atas semua itu, suara dengung reaktor yang pelan tapi nggak pernah berhenti. Yuk kita jalan-jalan bareng, gue baru aja dapat izin masuk nih, dan sekarang kita mau masuk ke pabriknya. Siap-siap ya, bakal panas. TNT atau trinitrotoluena udah ada sejak abad ke-19 pas para kimiawan mulai eksperimen sama toluena, cairan bening yang didapetin dari batu bara atau minyak bumi. 166 tahun lalu, seorang kimiawan Jerman bernama Julius Wilbrandt ngehit toluena pakai campuran asam dan jadilah kristal kuning yang bisa meledak dengan kekuatan super gede. Sejak saat itu, TNT jadi rajanya bahan peledak. Stabil, kuat, nggak bakal meledak cuma karena kebentur atau kena api. Harus pakai detonator. Lo bisa jatuh-jatuhin, dipanasin, bahkan ditembak pakai senapan. Dan nggak bakal terjadi apa-apa sampai detonatornya diaktifin. Nah, kepastian inilah yang bikin TNT jadi bahan yang nggak tergantikan. 1 gram TNT itu jadi standar ukuran kekuatan ledakan buat bandingin semua bahan lainnya. Di sini, di pabrik semuanya dimulai dari tangki gede banget berisi toluena. Cairan ini masuk ke reaktor, wadah raksasa dari baja stainless chromolybdenum. Soalnya baja biasa bakal digerogoti asam dalam hitungan minggu aja. Ke dalamnya dipompa campuran asam nitrat dan asam sulfat, konsentrat yang bisa melehin sarung tangan. Suhu di reaktor dijaga sekitar 90-100 derajat Celcius. Cukup buat reaksinya jalan, tapi nggak sampai lepas kontrol. Proses nitrasinya bertahap, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Pertama jadi mononitrotoluena, terus dinitrotoluena, dan akhirnya trinitrotoluena, alias TNT beneran. Di setiap tahap, 1 gugus nitro nempel lagi ke molekul toluena. Dan tiap langkahnya bikin zat ini makin gampang meledak. Asamnya disirkulasi dalam sistem tertutup, soalnya mereka regenerasi dan pakai ulang, bukan dibuang gitu aja ke tanah. Operator pakai baju khusus nawasin sensor, tekanan, suhu, konsentrasi, semuanya harus terkontrol karena sedikit aja meleset, reaksinya bisa ngaco. Dari reaktor, campurannya masuk ke pendingin. Pipa-pipa panjang berliku, tempat TNT panas mengkristal. Habis itu, tangki pengendapan. TNT yang berat mengendap ke dasar, sementara asam yang ringan dialirkan keluar. Hasilnya massa seperti jelly. TNT mentah masih basah kena asam. Ini dicuci pakai air panas sekitar 70-80 derajat Celcius buat netralkan sisanya. Airnya diganti 3 kali. Aliran pertama kuning kena asam, yang kedua keruh, dan yang ketiga udah bening kayak air mata. Air bekas pakai nggak langsung dibuang gitu aja. Mereka netralisinya pakai kapur di kolam-kolam, disaring lewat lapisan pasir setebal sekitar 3 meter. Baru deh dikirim ke instalasi pengolahan.
Ekologinya dijaga banget, soalnya asam itu racun buat semua makhluk hidup. Sementara itu, kristal-kristalnya dibongkar. Masanya udah padat sih, tapi masih basah sekitar 6-10%. Sekarang tahap pengeringan, salah satu tahap paling menarik nih. Ruang pengering vakum, tempatnya penuh sama drum-drum rotor yang dengungnya kenceng, masing-masing diameternya sekitar 2 meter. Trotilnya dimasukin ke sana per porsi 90 kg. Drumnya ditutup, udaranya dipompa keluar sampai tekanannya sekitar 100 mm merkuri, terus dipanasin sampai 55-60 derajat Celcius. Kipas-kipasnya niupin udara hangat di dalam, drumnya muter, kristal-kristalnya kebalik-balik, keringnya rata, nggak nempel ke dinding. 2 jam, keluarlah bubuk kuning bersih dengan kelembapan cuma 0,5%. Tanpa tahap ini, trotil bakal gumpal atau jadi nggak stabil gara-gara lembab. Warna bubuknya dari kuning muda sampai oranye tua tergantung seberapa murni. Nah, di sini keluar produk kualitas tertinggi, 98% zat murni. Terus granulasinya, bubuknya dibasahin dikit terus dipres jadi briket seukuran korek api dengan tekanan sekitar 200 atmosfer. Briketnya keluar keras banget kayak batu. Habis itu dipecah-pecah pakai mesin penghancur yang putarannya 6000 rpm. Ngubah briket jadi granul diameter 1-3 mm. Kenapa harus granul? Soalnya lebih gampang dikemas, nggak berdebu dan meledaknya merata. Debunya disedot pakai ventilasi karena kalau ngehirup TNT bahaya buat diri sendiri. Granulnya dimasukin ke kotak kedap udara 45 kilo. Ini standar buat tambang sama militer. Tiap kotak dicek kelembapannya, nggak boleh lebih dari 0,7%. Kalau enggak, TNT-nya bakal berkeringat dan jadi sensitif. Ada juga bentuk khusus buat muatan bawah air. Di situ butiran dicampur sama parafin biar nggak basah. Kotak-kotaknya disegel, dikasih label per batch, terus masuk gudang. Dari sini, TNT bakal dikirim ke tambang terbuka, tambang bawah tanah, sama militer. Satu kotak aja cukup buat ngeledakin 200 ton batuan. Sekarang soal keamanan, soalnya tanpa ini mereka nggak bakal kerja sehari pun. Pabriknya dibagi jadi zona-zona, reaktor-reaktornya ada di bunker beton yang jaraknya aman satu sama lain. Di antara mereka, penghalang anti detonasi setinggi sekitar 15 meter dari beton bertulang. Logikanya simple, kalau satu reaktor meledak, penghalangnya bakal meredam gelombang kejut dan nggak bakal biarin detonasi nyebar ke yang sebelahnya. Nggak boleh ada api terbuka, nggak boleh ada percikan, bahkan HP pun harus diserahin pas masuk. Listriknya yang tipe anti ledakan, lampunya dalam casing kedap udara. Personelnya pakai baju anti statis, sepatu dengan sol konduktif, supaya listrik statis nggak bikin percikan. Tiap 5 menit, cek sensor buat deteksi kebocoran gas. Shower darurat sama alat pemadam CO2 ada di mana-mana. Pernah ada insiden nggak? Di abad ke-19, ledakan bisa ngeratain pabrik satu gedung. Tapi sekarang, 0 kejadian dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena otomasi. Komputer langsung matiin reaktor dalam hitungan detik kalau ada anomali sedikit aja. Satu operator dari panel bisa ngawasin 10 proses sekaligus. Bandingin sama pabrik zaman dulu. Dulu semua manual, TNT dikemas pakai tangan kosong. Ledakan tuh udah kayak langganan. Sekarang, robot manipulator, sensor, kamera. Evolusi banget. Kita intip labnya yuk. Di sini mereka tes tiap batch. Sampelnya dimasukin ke ruang bom, tabung baja dinding tebel. Mereka ledakin beberapa miligram terus ukur kecepatan detonasinya, sekitar 6.900 meter per detik. Kalau kecepatannya di bawah standar, berarti ada campuran atau struktur kristalnya bermasalah. Habis itu cek stabilitasnya, dipanasin sampai 93 derajat Celcius, dijatuhkan dari ketinggian 3 meter, nggak boleh retak atau meledak. Terus, ada tes sensitivitas gesekan.
Silinder ini diputar selama 6 jam. Kalau nggak meledak berarti aman. Laboran ngecek kemurniannya pakai kromatograf. Nggak boleh ada campuran toluena atau asam sama sekali. Produksinya gede banget nih, 1000 ton per bulan. Energinya dari turbin gas dan kettle uap mereka sendiri. Limbahnya, asamnya diregenerasi, toluena didistilasi ulang, terus balik lagi ke siklus produksi. Filter di cerobong asap setinggi 60 meter, air limbahnya dibersihkan sampai bening banget. Desa terdekat jaraknya 16 km, jadi tetangga nggak ada yang komplain. Fakta menarik, TNT nggak cuma buat diledakin loh, dia bisa dicairin di suhu 82 derajat Celcius. Jadi cair kayak lilin panas, terus dituang ke cangkang peluru. Atau dicampur sama komponen lain buat bahan peledak plastis. Di tambang batu, 1 ton TNT bisa ngeledakin batu sebesar rumah 3 lantai. Di pertambangan, nggak bakal bisa bikin terowongan sepanjang 1,5 km tanpa ini. Di militer, jadi bahan dasar torpedo, ranjau, sama bom pesawat. Gue lagi ada di ruang granulasi nih. Dengar suara mesin pres yang ngebas, terus lihat butiran-butiran kayak pasir emas gitu ditumpah ke dalam kotak. Udaranya sih bersih, tapi baunya khas banget kayak kimia. Pasti familiar buat yang pernah main ke pabrik sejenis. Disiplinnya ketat abis di sini. Shift 8 jam, semua gerak harus sesuai prosedur. Tiap langkah dipantau kamera. Orang-orang di sini mirip tukang emas loh. Cuma bedanya mereka nggak ngolah emas, tapi bahan peledak. Pabriknya kayak makhluk hidup deh. Naung, berputar, ngeluarin kekuatan. Trotil itu bukan hal jahat kok. Ini cuma alat. Dia bangun jalan, gali tambang, lindungi negara. Tanpa dia, nggak bakal ada jembatan sepanjang 300 meter sama terowongan di bawah pegunungan. Dari kristal kuning yang pertama kali dibuat 1,5 abad lalu sampai produksi modern yang super presisi pakai robot dan komputer, perjalanannya panjang banget, tapi intinya tetap sama. Ubah kimia jadi kekuatan yang bisa dikontrol. Di tahun 2025 dan 2026, Amerika Serikat ngeluncurin lebih dari 850 rudal Tomahawk ke Iran. Masalahnya, mereka cuma produksi kurang dari 100 per tahun. Dalam beberapa minggu, stok yang butuh hampir 10 tahun buat dibuat langsung habis. Satu rudal harganya 2-4 juta dolar dan butuh sampai 2 tahun buat dibuat. Sekarang gudangnya hampir kosong. Gimana cara bikin sesuatu yang rumit banget kayak gini? Dan gimana ngisi ulang stoknya? Hari ini lo bakal lihat prosesnya dari potongan logam pertama sampai siap diluncurkan. Buat ngerti kenapa nggak bisa langsung produksi roket lebih banyak, lo harus lihat dulu betapa gilanya tingkat kerumitan buat bikin satu roket aja. Tomahawk panjangnya 5,5 meter, diameternya setengah meter, beratnya 1.400 kg. Kedengarannya ringan buat senjata yang bisa terbang lebih dari 1.600 km, meliuk-liuk ngikutin gunung di ketinggian 50 meter, terus ngenain target persis di jendelanya. Tapi ada satu hal yang jarang orang tahu. Sayap Tomahawk itu nggak terbuka pas diluncurin. Sayapnya dilipat di dalam badan roket. Roketnya melesat keluar dari tabung kayak torpedo gendut tanpa sayap sama sekali. Terus, setengah detik setelah meluncur, sayapnya langsung ngembang, meledak keluar. Lebar bentangannya 2,59 meter. Praktis dari nol, silinder berubah jadi pesawat. Mekanisme ini harus langsung jalan sekali coba. Nggak ada kesempatan kedua. Nggak ada pilot yang bisa benerin. Kalau sayapnya nggak kebuka, 2-4 juta dolar langsung tenggelam ke laut. Semuanya dimulai dari selembar pelat campuran logam, aluminium, titanium. Mesin CNC motongnya dengan toleransi 1/100 mm. Rambut manusia tebalnya 7/100. Jadi motongnya 7 kali lebih tipis dari rambut. Mesin pres hidrolik ngelipet pelatnya kayak kain. Pengelasannya tanpa oksigen, atmosfer inert. Soalnya gelembung udara mikroskopis di sambungan bisa bikin semuanya meledak sebelum sampai target. Setiap sambungan dicek pakai ultrasonik. Tiap jam, semuanya harus dicek. Jantung Tomahawk itu Williams EF107. Mesin turbofan kompak seukuran tong besar. Kelihatannya biasa aja,
Tapi mesin inilah yang bikin rudal ini terbang rendah banget berjam-jam dengan kecepatan hampir 900 km per jam tanpa masalah sama sekali. Kok bisa? Bila turbinnya dibuat dari paduan nikel, prosesnya pakai investment casting. Pertama bikin detail dari lilin, lalu lapisi keramik. Lilinnya dilelehkan, terus logam cair dituang, cetakannya dihancurin. Setiap bilah jadi punya geometri presisi dan dipoles sampai ngkilap kayak cermin. Permukaan kasar sedikit aja bikin hambatan. Makin besar hambatan, makin boros bahan bakar, makin pendek jangkauannya. Ruang pembakarannya tahan suhu lebih dari 1000 derajat. Saluran gas keluarnya juga gitu. Terus mulai deh tahap pengujian. Tiap mesin dijalankan di dudukan beton yang penuh sensor. Semua diukur. Putaran, suhu, konsumsi, getaran, bahkan kebisingannya. Soalnya kalau mesinnya terlalu berisik, bisa ketahuan posisi rudalnya saat pertempuran. Mesin mendorong, tapi arah terbangnya otak yang tentuin. Di dalam Tomahawk ada 3 sistem navigasi yang kerja bareng. Pertama, sensor inersia yang ngitung posisi sama kecepatan tanpa sinyal luar. Kedua, koreksi lewat GPS tiap beberapa detik. Ketiga, dan inilah yang bikin dia beda, Tercom, pengenalan bentuk medan. Rudal ini bawa kamera yang scan permukaan tanah selama terbang. Bandingin apa yang dilihat sama peta 3 dimensi di memorinya. Kalau di bawah ada sungai tapi peta bilang ladang, rudal langsung tahu ada yang salah dan koreksi sendiri. Keputusan otomatis dengan kecepatan 800 km per jam di ketinggian 50 meter. Tapi ada yang hampir nggak pernah disebut. Tomahawk nggak cuma terbang ke target, dia bisa nunggu. Kalau situasi berubah, rudal masuk zona tunggu, loiter, dan mulai berputar-putar. Melingkar terus tanpa ngurangin kecepatan, nunggu perintah baru. Seseorang dari pusat komando ribuan kilometer jauhnya kirim koordinat baru dan rudal langsung nurut. Ganti arah, dialihkan ke target yang beda banget. Senjata yang diluncurin sejam lalu terbang di atas wilayah musuh dan masih belum tahu bakal nyerang kemana. Bayangin sebentar, ini bukan rudal, ini drone yang bawa hulu ledak. Terus bagian kepala pandu dirakit sama robot. Campur tangan manusia seminimal mungkin. Soalnya di tingkat presisi segitu, jari udah nggak sanggup. Tapi semua yang baru kamu lihat ini versi lama. Yang beneran bikin game changer itu versi barunya, Block 5. Block 4 udah jadi andalan bertahun-tahun. Raytheon udah produksi lebih dari 4000 unit. Tapi ada batasannya, cuma bisa serang target darat. Block 5 bisa lebih banyak. Varian 5A bisa ganti target pas lagi terbang dan serang kapal yang lagi bergerak. Bayangin deh, rudal yang diluncurin dari kapal selam sejauh 1000 km. Di tengah jalan dapat perintah baru terus belok nyerang kapal induk. Varian 5B spesialisnya bunker, bawa hulu ledak JMUWES yang dirancang buat nembus beton bertulang sebelum meledak. Nggak meledak di luar, masuk dulu, baru kemudian meledak. Dan Blok 5 punya satu angka lagi yang bikin merinding, jangkauan 2500 km. Dari Madrid bisa sampai Moskow. Dari kapal selam di Teluk Oman bisa jangkau semua ibu kota Timur Tengah. Satu tembakan bisa cover setengah benua. Perakitan akhir di Tucson, Arizona. Disinilah komponen-komponen terpisah jadi senjata. Komponen dari puluhan supplier datang ke sini, disatuin, dites buat terakhir kali. Tapi produksi itu bukan akhir masalah. Setiap Tomahawk butuh operasi jantung terbuka tiap 15 tahun. Dibongkar total, disertifikasi ulang bagian per bagian, update software, ganti komponen yang udah aus, pasang sistem baru. Gak cukup produksi yang baru, harus rawat juga yang udah ada. Sekarang kita balik lagi ke angka-angka di awal tadi. Disinilah ceritanya jadi beneran serius. Dari tahun 1983, waktu produksi dimulai, total yang dibuat sekitar 9.000 Tomahawk. 9.000.
lebih dari 40 tahun. Kedengarannya banyak banget, sampai lu lihat berapa yang udah kepake. Cuma di Irak aja antara tahun 1991 sama 2003, mereka ngeluncurin 1618. Konflik lain nambah ratusan lagi. Sekarang 850 ke Iran. Hitung deh, dari stok historis, bagian gede banget udah nggak ada. Terus berapa yang diproduksi sebelum serangan? Di tahun 2024, jalur produksinya ngeluarin 34 rudal. 34 setahun penuh. Bukan 100 kayak rumor yang beredar. 34. 850 diluncurin. 34 per tahun. Butuh 25 tahun buat ngeganti yang habis dalam beberapa minggu. Perusahaan RTX, induk dari Raytheon, nyadar masalahnya. Februari 2026 mereka teken kontrak sama Pentagon buat 7 tahun. Tujuannya ngegedein produksi jadi lebih dari 1000 unit per tahun. Lompatan 30 kali lipat. Investasi 2 miliar 600 juta dolar. Jalur rakit baru, supplier lebih banyak, otomasi lebih banyak. Investasi tergede dalam satu program rudal jelajah sepanjang sejarah. Tapi ini bukan bikin HP. Lu nggak bisa 3 kali lipat produksi dalam 6 bulan. Setiap bilah turbin butuh cetakan lilin sendiri. Setiap sensor butuh kalibrasi individual. Gimana saingannya? Kaliber Rusia, rival terdekat. Jangkauan mirip, kecepatan mirip. Tapi Rusia nggak punya kapasitas industri buat produksi massal. Storm Shadow Eropa jangkauannya 500 km. 4 kali lebih pendek dari Block 5. Sampai sekarang nggak ada yang punya rudal jelajah dengan kombinasi jangkauan segitu, akurasi segitu, dan bisa ubah arah pas lagi terbang. Dan satu angka lagi, efektivitas Tomahawk di medan tempur sekitar 80%. Kedengarannya oke, sampai lu kaliin. Dari 850 yang diluncurin, sekitar 170 meleset atau di-intercept. 170 rudal harga 2-4 juta per unit. Sampai 340 juta dolar yang jatuh ke tanah. Harga perang bukan cuma apa yang lu hancurin, tapi juga apa yang lu buang sia-sia. Sementara itu Tomahawk tetap jadi rudal jelajah paling banyak dipakai di dunia. Lebih dari 40 tahun bertugas. 9.000 diproduksi. Terbang rendah, terbang cepat, mikir sendiri. Mesin yang dibikin 2 tahun, tapi misinya dijalanin dalam sedetik. Kalau lu nonton sampai habis, sekarang lu tahu soal rudal jelajah lebih banyak dari 90% orang. Subscribe, di sini kita nggak nyederhanain hal-hal penting. Bayangin ada satu bahan yang tanpa dia, manusia nggak bakal pernah bisa keluar dari atmosfer bumi. Bahan bakar roket. Ini bukan sekedar bensin biasa, tapi pondasi dari semua industri roket dan antariksa. Dialah yang nyiptain daya dorong gila-gilaan yang bisa ngelontarin mesin seberat puluhan ton. Pertama ke langit, terus lanjut ke luar angkasa. Tapi yang paling bikin kagum tuh, kata bahan bakar di sini, ternyata bukan cuma satu cairan atau satu bubuk aja, tapi seluruh kelas sistem super berenergi. Ada formula yang bentuknya kayak batu monolit padat di dalam mesin. Ada juga yang disimpan dalam bentuk cairan super bersih di tangki terpisah. Dan ada yang ngegabungin ciri-ciri dari 2 pendekatan sekaligus. Dan semua ini nggak cuma dicampur gitu aja, tapi harus diubah jadi produk industri yang benar-benar bisa diprediksi. Soalnya roket itu nggak maafin kesalahan. Salah komposisi, ada kotoran, retak, kebanyakan uap air, ada rongga kosong di dalam muatan, atau gangguan saat nyalurin komponen bisa berakhir dengan hancurnya roket sebelum dia sampai ke mode operasi yang ditargetkan. Hari ini kita bakal bahas gimana proses produksi bahan bakar roket, kenapa ini dianggap salah satu bidang paling rumit di industri kimia, dan gimana caranya energi yang sifatnya mirip ledakan bisa diubah jadi kekuatan terbang yang bisa dikontrol.
Perbedaan utama bahan bakar roket sama bahan bakar biasa tuh, roket nggak bisa pakai oksigen dari atmosfer. Mobil, pesawat, sama kebanyakan mesin yang biasa kita kenal ambil udara dari luar. Tapi roket, dia harus bawa semua yang dibutuhin sendiri. Makanya di teknologi roket, hampir selalu ada bukan cuma bahan bakar, tapi juga oksidator. Zat yang bikin reaksi bisa jalan meskipun di ruang hampa udara. Nah, karena ini nih, produksi bahan bakar roket dari awal emang lebih ribet dibanding bikin bensin atau solar. Di sini mereka nggak cuma bikin bahan bakar doang, tapi sistem energi lengkap yang komposisinya harus dihitung detail banget. Kecepatan reaksi, stabilitasnya waktu disimpan, cocok nggak sama materialnya, terus gimana perilakunya di kondisi ekstrim. Di industri, bahan bakar roket biasanya dibagi jadi 3 kelompok besar: padat, cair, sama hibrida. Yang padat praktis karena bisa disimpan bertahun-tahun dan langsung dipakai kapan aja. Yang cair dihargai karena bisa dikontrol dan efisiensinya tinggi banget. Yang hibrida nyoba gabungin kelebihan dari keduanya. Tapi apapun jenisnya, ada satu hukum yang berlaku. Semuanya harus jalan persis sesuai hitungan, soalnya roket tuh nggak punya ruang buat salah sama sekali. Bahan bakar roket padat itu sebenarnya lebih mirip material komposit canggih daripada bahan bakar biasa. Di sistem modern ini biasanya campuran homogen yang nyatuin oksidator, bahan bakar, pengikat, sama aditif khusus dalam satu volume. Sering banget komposisinya pakai perklorat amonium sebagai oksidator. Bahan bakarnya dikuatin sama bubuk logam kayak aluminium. Dan pengikatnya nggak cuma nyambungin semua komponen, tapi juga ikut terbakar. Produksinya dimulai dari nyiapin komponen, dibersihkan, dikeringkan, ukuran partikelnya dikontrol ketat, sama kemurnian kimianya dicek. Habis itu semua dimasukin ke sistem pencampur kedap udara buat dapetin massa kental yang homogen. Tugas paling penting nih, distribusi komponennya harus sempurna di seluruh volume. Kalau partikelnya nggak merata, nanti bakar bahannya bakal nggak stabil. Dan pembakaran nggak stabil di roket artinya tenaga dorong naik turun, tekanan melonjak, bodi mesin jadi bengkok, bahkan bisa meledak. Makanya di tahap ini kualitas campuran lebih penting daripada kekuatannya. Yang utama dulu predictability-nya, baru energinya. Setelah adonan siap, dimulailah tahap krusial, pembentukan bahan bakar roket. Beda sama sistem bubuk mesiu jadul, komposisi roket padat modern nggak cuma ditekan doang, tapi lebih sering dituang ke cetakan terus dikerasin. Makanya industri ini perhatian banget nggak cuma ke kimianya, tapi juga geometrinya. Di dalam bahan bakar itu udah dibentuk saluran dengan bentuk tertentu, silinder, bintang, atau bentuk lain yang disesuaikan sama mode kerja mesinnya. Dari geometri dalamnya ini langsung ngaruh ke luas permukaan yang bakal terbakar dan otomatis menentuin gimana roketnya bakal dapetin daya dorong. Setelah dituang, mulailah proses pengerasan di mana bahan pengikatnya ngubah massa jadi satu blok padat yang elastis dan kuat. Terus produknya melewati serangkaian pemeriksaan panjang, nyari rongga kosong, retak mikro, delaminasi, zona dengan kepadatan beda, dan cacat apapun. Bahkan rongga kecil di dalam bahan bakar ini bahaya loh. Soalnya pas diluncurin bisa bikin luas area pembakaran naik drastis dan memicu lonjakan tekanan yang gawat. Makanya produksi bahan bakar padat ini bukan sekedar nyampur komponen aja, tapi menciptakan tubuh energi dengan properti yang sempurna banget. Bahan bakar roket cair tuh cara kerjanya beda banget. Di sini, bahan bakar sama oksidatornya biasanya disimpan terpisah dan baru masuk ke ruang pembakaran pas mesin lagi nyala aja. Karena itu, sistem berbasis cairan ini jauh lebih ribet konstruksinya. Tapi keuntungannya bisa ngatur daya dorong, matiin mesin, bahkan di beberapa kasus bisa nyalain ulang lagi. Di industri, buat sistem kayak gini yang paling penting itu kebersihan komponen-komponennya. Misalnya nih, bahan bakar hidrokarbon yang udah dimurniin banget kayak RP1 nggak didapetin kayak kerosin biasa, tapi lewat proses pemurnian dan penyulingan mendalam yang khusus supaya mengurangin jumlah kotoran,
senyawa aromatik sama zat-zat lain yang bisa bikin pembakaran jadi nggak sempurna atau bikin mesin kotor. Ada juga komponen kriogenik kayak oksigen cair sama hidrogen cair yang butuh suhu penyimpanan yang super rendah banget. Ini artinya pabrik gak cuma bikin bahan bakarnya doang, tapi juga seluruh infrastrukturnya, tangki, insulasi termal, sistem pendingin, pipa, pompa, katup, perlindungan anti penguapan, sampai prosedur pengisian yang aman. Intinya, bahan bakar cair itu bukan sekedar cairan di tangki, tapi sistem teknologi presisi tinggi di mana kimia, material, sama semua mekanik suplainya sama-sama pentingnya. Oksidator dan komponen cair beraktivitas tinggi punya tempat spesial banget di industri ini. Tugas mereka nih, bikin reaksi pembakaran tetap stabil bahkan di tempat yang gak ada udara. Tapi justru karena itu, persyaratan buat mereka super ketat. Setiap kotoran atau impurity yang gak seharusnya ada bisa ngubah kecepatan reaksi, bikin saluran kotor, nurunin performa mesin, atau bahkan bikin sistem jadi gak terprediksi. Makanya di produksi mereka pakai filtrasi bertahap, analisis kimia presisi, kontrol kelembaban yang ketat, dan standarisasi batch yang super detail. Buat beberapa komponen, cara dapetin materinya juga penting loh. Misalnya, sebagian bahan bakar roket cair itu disintesis pakai metode kimia industri, terus dipurifikasi, dikeringkan, dan diproses sampai tingkat kemurniannya pas banget. Di industri roket, kita nggak bisa mikir dengan logika kira-kira cocok deh. Di sini, satu batch bahan bakar harus nunjukin perilaku yang sama, hari ini, besok, atau setelah disimpan berbulan-bulan. Konsistensi inilah yang bikin peluncuran bisa diprediksi. Itulah kenapa pabrik yang kerja buat industri luar angkasa, investasi gede banget gak cuma di produksi, tapi juga di kontrol kualitas, lab, pengambilan sampel, test bench, dan terus-menerus memastikan kalau setiap penyimpangan masih dalam batas yang aman. Ngomongin soal keamanan nih, ini topik yang serius banget. Produksi bahan bakar roket itu termasuk salah satu bidang paling berbahaya di industri kimia. Alasannya simpel, di sini kita berurusan sama zat-zat yang bisa toksik, korosif, sensitif terhadap listrik statis, perubahan suhu, benturan, kontaminasi, dan kalau salah nyimpen juga bisa bahaya. Untuk komponen cair, kebocoran itu ancaman serius loh. Ada zat yang bisa bikin radang dingin instan, ada yang nyebabin luka bakar kimiawi parah, dan ada juga yang langsung terbakar kalau ketemu satu sama lain. Kalau buat bahan bakar padat, bahayanya beda lagi. Kalau di dalamnya ada retakan atau cacat tersembunyi, itu bisa muncul pas roket udah diluncurin, dan saat itu udah nggak mungkin dihentiin lagi. Makanya di pabrik-pabrik ini ada aturan jarak penyimpanan yang ketat banget, sistem grounding, perlindungan antistatis, pemisahan zona kerja, kontrol jarak jauh untuk beberapa operasi, dan protokol izin masuk personel yang super ketat. Di sini nggak boleh ada improvisasi sama sekali. Bahkan cuma percikan listrik statis di waktu yang salah aja bisa jadi sumber bencana. Itulah kenapa kimia roket itu selalu kombinasi antara energi tinggi dan disiplin nyaris militer di setiap langkahnya. Ada juga sistem hybrid yang coba menggabungkan kelebihan dari pendekatan padat dan cair. Biasanya di sistem ini, satu komponen ada dalam bentuk padat, sementara yang kedua dimasukkan terpisah dalam bentuk cair atau gas. Di atas kertas sih kedengarannya kayak solusi yang hampir sempurna. Konstruksinya lebih simpel dibanding roket berbahan bakar cair klasik, tapi kontrolnya lebih bagus daripada yang full solid fuel. Tapi kenyataannya, produksi sistem kayak gini juga butuh pengaturan engineering yang ribet banget. Harus bikin supaya aliran oxidizer berinteraksi merata sama bagian padatnya, biar pembakarannya nggak gagal atau masuk ke mode berbahaya. Makanya pengembangan dan produksi bahan bakar hybrid ini bergantung banget sama banyaknya pengujian, kalkulasi, dan verifikasi di test stand. Bentuk salurannya, sifat blok padatnya, suhu, tekanan, sama kecepatan aliran komponen, semuanya langsung ngaruh ke hasilnya. Pada akhirnya jadi jelas nih bahwa terlepas dari tipe bahan bakarnya,
Tugas utama industri ini ya sama aja, mengubah energi kimia dengan densitas ekstrim jadi proses teknologi yang terkontrol ketat. Dan makin powerful sistemnya, makin sedikit ruang buat kompromi. Kalau lu lihat, bahan bakar roket itu bukan cuma sekadar api keren pas launching, tapi sebagai produk industri beneran. Jadi kelihatan banget kan betapa rumitnya puncak rekayasa modern ini. Di sini semua nyampur, kimia, ilmu material, teknik kriogenik, permesinan, sistem keamanan, plus pengalaman produksi massal yang udah bertahun-tahun. Ada komponen yang harus disintesis dan dimurnikan sampai puritinya tinggi banget. Ada yang harus dicetak dalam bentuk geometris super presisi. Ada juga yang harus disimpan di suhu yang nggak bisa dijangkau industri biasa. Dan semua ini harus digabung jadi satu sistem yang bisa disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kehilangan propertinya. Terus dalam hitungan menit bisa ngeluarin tenaga yang luar biasa gede sesuai perhitungan. Inilah inti sebenarnya dari produksi bahan bakar roket. Bukan cuma bikin reaksi kimia yang kuat, tapi bikin reaksi itu kerja dengan 100% bisa diprediksi buat manusia. Makanya di balik setiap peluncuran roket yang keren itu, nggak cuma ada insinyur dan desainer, tapi ada seluruh industri kimia presisi tinggi yang nggak kelihatan, kontrol kualitas dan disiplin ketat, di mana kesalahan sekecil apapun itu nggak boleh terjadi. Dan disinilah kekuatan asli industri roket itu tersembunyi.